Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara? Kali ini kita akan berbagi tentang tanya jawab, diskusi Q&A, question and answer dari beberapa pertanyaan sahabat-sahabat Magnet Rezeki di kelas WhatsApp kita ya tentang jurus Law of Projection. Sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita kupas jawabannya bersama-sama di sesi ini. Namun sebelum itu, mohon izin sahabat-sahabat semua yang luar biasa, ya silahkan klik tombol subscribe-nya ya dari channel Best Learning Center ini untuk demi kemajuan channel YouTube Best Learning Center ini, serta sekaligus ya untuk menunjang channel YouTube ini ke depan lebih baik lagi. Baik, saya doakan kepada sahabat-sahabat seluruh sahabat villa, sahabat surga Magnet Rezeki di seluruh Nusantara ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang sesi diskusi, sesi tanya jawab Q&A tentang jurus Law of Projection. Sudah siap sahabat? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Hani ya, dari Bunda Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana merubah perasaan yang tidak senang terhadap sikap orang agar hati ini menjadi senang? Karena sudah terlanjur sakit hati dan sulit sekali hilang. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana senantiasa kita merilis kondisi hati kita untuk senantiasa tenang, bisa mengikhlaskan, bisa memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita? Hal pertama yang harus dilakukan adalah mari senantiasa kita sadari ya bahwa yang salah itu sejatinya bukan orangnya tapi sifatnya. Hal yang tidak membuat kita nyaman, yang mendolimi itu adalah bukan orangnya tapi sifatnya. Hal yang tidak kita sukai adalah sifatnya bukan orangnya. Maka semakin kita bisa membedakan tersebut, kita akan semakin lempeng lagi, semakin mudah lagi, semakin plong untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, berikutnya mari senantiasa sadari dalam ilmu Magnet Rezeki ada yang namanya dunia kuantum ya. Ini juga selaras dengan hadis ya Arba'in Nawawi nomor 13, tanda kesempurnaan iman seseorang ya. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita satu sama lain itu saling terhubung. Kalau kita ya tetap kekeh tidak mau memaafkan orang lain, impact-nya adalah akan kembali kepada kita. Itu akan menjadikan perisai rezeki kembali kepada kita. Ya, hati kita nodai, hati kita ya berikan warna-warna yang tidak terang dan sebagainya, justru akan menjadikan psikosomatis ya, penyakit fisik buat diri kita. Ya, akan muncul namanya hormon noradrenalin, hormon racun dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menyadari ya, kalau kita memaafkan orang lain, sejatinya tujuannya itu bukan untuk memaafkan dia, tapi justru untuk diri kita sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari senantiasa perlahan-lahan ya, perlahan-lahan kita sadari segala sesuatu yang menimpa diri kita ya itu tidak akan terjadi manakala Allah tidak izinkan itu menimpa kita. Mengapa kok itu masih menimpa kita? Kenapa kok orang itu bisa mendolimi diri kita? Sejatinya ya, sekuat apapun niatannya orang itu kepada kita, kalau tidak ya diizinkan oleh Allah, tidak akan mengenai kita, tidak akan mendolimi kita, tidak akan menyakiti kita. Tapi kenapa kok itu terjadi? Ya, berarti Allah izinkan itu mengenai kita. Loh, kenapa kok Allah izinkan kepada kita? Maka tugas kita adalah memperbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Semakin kita perbaiki hubungan kita ini kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan perbaiki apa-apa yang ada di luar kendali kita, termasuk orang-orang tersebut. Ya, berbeda halnya jika kita tetap kekeh dendam, dengki, dongkol kepada orang yang mendolimi kita, sakit hati tersebut, sama halnya kita justru tidak terima kepada yang mengizinkan ya, mengizinkan yang mengenai kita. Siapa itu? Yakni Allah Ta'ala. Jadi sejatinya ya, orang tersebut mendolimi diri kita dan sebagainya itu seizin Allah Ta'ala. Apakah kita berani bahwa kita itu marah kepada Allah Ta'ala? Ya, tidak akan berani. Karena sejatinya dalam ilmu hakikat, dalam ilmu marifat, segala sesuatu ya yang ada di luar diri kita itu adalah wujud zatnya Allah Ta'ala ya. Jadi termasuk orang yang mendolimi kita, orang memuji kita, orang yang ya menyakiti kita, tiba-tiba memukul kita, memfitnah kita ya, itu adalah apa? Wujud zatnya Allah Ta'ala yang ingin menjadikan apa? Cermin ajaib buat diri kita, agar senantiasa kita memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, Allah satu-satunya as-somad. Maka dengan itu kita akan semakin plong ya, bahwa orang yang menyakiti kita, orang yang mendolimi kita ya,
itu karena memang tugasnya dia ya. Mari kita belajar juga sekilas ya tentang Nabi Adam alaihissalam ya, ketika beliau ada di surga, beliau dibujuk oleh iblis tidak mempan, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga yang luar biasa. Namun saat iblis menggoda istrinya, yaitu Siti Hawa tergoda, Siti Hawa menggoda Nabi Adam, ya beliau akhirnya apa? Terkena juga dengan godaan tersebut. Ya, akhirnya ketika makan buah kuldi, padahal sudah dilarang oleh Allah jangan mendekati buah kuldi, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Quran surah Al-Baqarah 35. Namun yang terjadi apa? Justru dimakan, langsung dihempaskan Nabi Adam di bumi. Untuk 300 tahun lebih Nabi Adam alaihissalam untuk mendapatkan ampunan. Ya, ketika beliau mendapatkan doa yang terbaik, doa yang luar biasa, istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, justru Allah hadirkan ampunannya, beliau diangkat lagi menjadi nabi, dipertemukan dengan Siti Hawa. Nah, pertanyaannya adalah, ya kuncinya apa? Kenapa kok ini justru dihadirkan ampunan? Ya, ketika dalam doa ini perhatikan hakikat dalam istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb, sungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri. Perhatikan, jika kita menjadi Nabi Adam, pasti kalau ditanya, wahai Nabi Adam, kenapa engkau kok dihempaskan di bumi? Ya iyalah, karena aku digoda, karena aku difitnah, karena aku dituduh, karena aku dibujuk oleh siapa? Oleh Siti Hawa, ya, oleh iblis melalui perantara Siti Hawa. Ya. Kalau kita masih menyalahkan iblis, padahal jelas-jelas yang menggoda siapa? Ya iblis. Ya. Maka kita tidak akan dapatkan ampunannya. Tapi perhatikan doanya, ya Rob, sesungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri. Ya, dia semakin sadar bahwa ternyata apa? Memang tugasnya iblis itu ya untuk menggoda kita, ya, untuk menggoda Nabi Adam. Tapi terkait kita itu kok tidak bisa menjaga amanah dari Allah untuk senantiasa apa? Ya, bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa lempeng merespon dengan segala sesuatu itu positif, justru itu yang akan mencelakai kita. Maka tugas kita adalah apa? Apapun yang Allah hadirkan, kita harus bisa senantiasa merespon dengan baik. Kembali lagi ke jurus law of projection. Apapun yang terjadi, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, Rasulullah SAW yang bersabda melalui riwayatnya Siti Aisyah alaihissalam. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa ataupun mendengar kata-kata yang positif, ya Rasulullah senantiasa menjawab, Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Ketika Rasulullah menjumpai hal yang tidak positif, apa respon Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika dengan menjumpai hal yang tidak positif, maka apapun yang terjadi menimpa kita sekalipun, di detik pertama dalam law projection ini kita harus senantiasa merespon untuk senantiasa bersyukur, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak nyaman, menyakitkan kita sekalipun, sejatinya itu baik menurut Allah Ta'ala. Meskipun menurut kita tidak baik. Karena sejatinya dengan kacamata hikmah, pasti ada hikmah yang positif yang Allah hadirkan kepada kita semua. Baik, semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.